Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 381. Di area pulau yang aman, Xiao Chen menurunkan Dai Qianwu. Melihat bahwa dia sangat lemah saat itu, dengan niat menyelamatkannya sampai akhir, dia mengambil pil lain dan memberikannya padanya. Kamu terluka parah. Minum obatnya dan jaga pernapasanmu baik-baik. Terima kasih. Terima kasih. Dai Qianwu sangat bersyukur, dan juga merasa terkejut karena telah selamat dari musibah. Yang terjadi barusan bukan hanya runtuhnya gua. Banyak penghalang di dalam gua meledak bersamaan, menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Bahkan seorang penguasa alam legendaris pun akan terkubur di dalamnya jika tidak berhati-hati. Aku tidak menyangka orang itu begitu tegas. Dia meledakkan seluruh gua. Entah berapa banyak orang yang terbunuh sekaligus. Xiao Chen menatap gua yang telah menjadi reruntuhan di kejauhan dan mendesah pelan. Bukankah orang itu yang bersamamu? Dai Qianwu melihat sekilas sosok di langit saat dia panik. Meskipun ekspresinya agak aneh dan rambutnya berantakan, hampir dapat dipastikan bahwa dia adalah Wang Jianxuan yang telah mengikuti Xiao Chen sebelumnya. Ya dan tidak. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, tidak dapat menjelaskan dengan jelas untuk saat ini. Jika tebakanku benar, Wang Jianxuan seharusnya sudah mati, tetapi jiwa yang tersisa dari Master Gua masih hidup dan telah terlahir kembali menggunakan tubuh Wang Jianxuan. Seni bela diri yang dipraktikkan Wang Jianxuan dan Panji Raja Hantu telah menanam benih bencana baginya. Semua kebetulan yang terjadi sebelumnya hanya tampak seperti kebetulan, tetapi sebenarnya semuanya diatur dengan hati-hati oleh pemilik Gua Nijeuyu. Mantra penghancur hati berkaitan dengan jiwa. Sejak jiwa Wang Jianxuan digantikan, kekuatan mantra penghancur hati secara alami melemah drastis, sehingga sangat mudah bagi Nijeuyu untuk menyempurnakan dan menghilangkannya. Jika Xiao Chen tidak melihat bahwa nyawa Dai Qianwu dalam bahaya sekarang, dia mungkin akan mengejar Nijeuyu dan melawannya. Dai Qianwu tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Xiao Chen, tetapi dia tidak bertanya terlalu banyak dan hanya perlahan pulih. Dengan bantuan obat mujarab itu, dia pulih dengan cepat. Setelah beberapa saat, kekuatanku hampir pulih. Saat Dai Qianwu hendak mengucapkan terima kasih lagi, ia mendengar Xiao Chen berkata, kekuatanmu sudah pulih. Aku masih ada urusan, jadi aku pulang dulu. Kau bisa kembali ke lembah Diexian sendiri. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen terbang ke udara dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang di ujung langit. Sehat. Dai Qianwu memandang ke arah Xiao Chen pergi, mendesah diam-diam, dan merasa penuh kebencian. Xiao Chen tak diragukan lagi adalah pria paling luar biasa yang pernah ditemuinya. Jika ia benar-benar harus memilih pasangan dalam hidup ini, Xiao Chen seharusnya menjadi pilihan pertama. Sayangnya, Xiao Chen selalu memperlakukannya dengan dingin, sengaja atau tidak sengaja. Sekalipun nyawanya dalam bahaya dan dia berusaha menolongnya, dia tidak dapat mendekatinya lagi. Reruntuhan gua itu dipenuhi mayat yang terkubur di mana-mana. Beberapa orang cukup beruntung untuk selamat, tetapi tangan dan kaki mereka patah karena tertimpa batu dan mereka menangis memanggil orang tua mereka. Jika tidak ada yang menyelamatkan mereka, mereka hanya bisa menunggu kematian di pulau ini. Kelompok pemuda berbaju hitam yang sebelumnya berpisah, bertemu di suatu tempat setelah berkomunikasi melalui sinyal. Bagaimana? Apa kau melihat Yu Wei? Tanya pemuda berpakaian hitam itu dengan cemas. Tidak ditemukan. Aku juga tidak menemukannya di sini. Beberapa pengikut saling berpandangan dan kemudian menggelengkan kepala. Tuan, bukan hanya kami tidak bisa menemukan Nona Yu Wei, tetapi sekarang kami bahkan tidak bisa menghubungi Tetua Lu. Saya khawatir dia dalam bahaya. Kata seseorang dengan cemas. Rumah gua itu baru saja runtuh, menyebabkan banyak korban. Mungkinkah Penatua Lu dan Nona Yu Wei sudah? Tutup mulutmu. Pemuda berpakaian hitam itu memelototi pria itu dan berkata dengan dingin, Yu Wei akan baik-baik saja. Aku lebih suka percaya dia tidak datang ke sini. Ning Feng, aku di sini. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, membuat pemuda berpakaian hitam dan beberapa pengikutnya sangat gembira. Yu Wei. Ning Feng melirik ke samping dan melihat Gongsun Yu Wei berjalan keluar dari kegelapan. Ia tidak terluka parah kecuali sedikit kotoran di pakaiannya. Gongsun Yu Wei menggunakan teknik penyamaran, dan penampilannya banyak berubah, tetapi dia tidak akan salah mengira suaranya. Yu Wei, ternyata kamu. Ning Feng sangat gembira. Akhirnya aku menemukanmu, aku takut padamu. Aku punya pedang air musim gugur untuk melindungi diriku, tak apa. Dibandingkan dengan kegembiraan Ning Feng, Gongsun Yu Wei tampak jauh lebih dingin. Aku senang kamu baik-baik saja, tapi lain kali jangan pergi ke tempat berbahaya seperti itu sendirian. Setidaknya biarkan aku menemanimu. Ning Feng menyalahkan. Baiklah, berhenti bicara omong kosong dan kembalilah. Kata Gongsun Yu Wei dengan kesal. Baik. Ning Feng mengangguk cepat dan berkata kepada beberapa pengikutnya, kalian teruslah mencari keberadaan Tetua Lu. Aku akan mengirim Yu Wei kembali dulu. Baiklah. Beberapa pengikut patuh.
Tepat ketika Ning Feng dan Gongsun Yue hendak meninggalkan pulau itu, mereka tiba-tiba melihat sebuah kapal besar mendekat, dan beberapa pejuang terampil terbang turun dari kapal. Salah satu pemuda berbaju ungu adalah Dai Xiuyuan yang dijatuhkan ke air oleh Wang Jianxuan 2 hari lalu. Orang-orang dari lembah peri kupu-kupu. Ning Feng dan Gongsun Yue saling berpandangan. Pada saat ini, Dai Qianwu berlari keluar dari arah lain. Qianwu, adik perempuan. Ketika semua orang di Butterfly Valley melihat Dai Qianwu, mereka menghela napas lega. Qianwu, aku senang kau baik-baik saja. Kami melihat suara keras datang dari pulau itu dari jauh di laut, dan kami khawatir kau mungkin dalam bahaya, kata seorang tetua dari lembah di Xian. Wah, gua itu runtuh. Untungnya ada yang menyelamatkanku, kalau tidak, aku pasti tidak akan bisa keluar. Kata Dai Qianwu bersyukur. Adik perempuan, apakah itu anak laki-laki itu? Tanya Dai Xiuyuan dengan nada marah. Apakah anak laki-laki itu masih di sini? Mendengar hal itu, Dai Qianwu pun memohon, saudaraku, dia telah menyelamatkan hidupku, tolong jangan buat dia mendapat masalah. Tidak, perbuatan baiknya tidak bisa menebus perbuatan buruknya. Dia membiarkan seorang budak mempermalukanku. Dia sama sekali tidak menganggap serius lembah peri kupu-kupuku. Dai Xiuyuan mendengus dingin. Semakin Dai Qianwu memohon, semakin dia tidak menyukai Xiao Chen. Tetua lembah di Xian berpikir sejenak dan berkata, Qianwu, kita tidak perlu membalas dendam padanya, kita hanya ingin bertemu dengannya. Kekuatan Xiuyuan tidak buruk. Orang itu bisa mengalahkan Xiuyuan hanya dengan seorang pelayan, yang jelas bukan orang biasa. Dia telah meninggalkan pulau ini. Kata Dai Qianwu jujur. Apakah dia sudah pergi? Tetua lembah di Xian itu tampak sedikit menyesal. Ning Feng memperhatikan dari samping sejenak, lalu bertanya pada Gongsun Yue, Yue, apakah kamu ingin naik dan menyapa para senior dari lembah di Xian? Tidak perlu. Kata Gongsun Yue dingin dan berjalan menuju perahu lain di pantai. Yah, sebenarnya tidak perlu begitu. Ning Feng tersenyum dan mengikuti Gongsun Yue. Pada saat ini, Dai Xiuyuan terdengar berteriak, Penatua, kita tidak bisa membiarkan Xiao Chen pergi. Aku curiga kematian senior Yin ada hubungannya dengan dia. Apa? Mendengar ini, ekspresi tetua lembah di Xian langsung berubah, dan dia bertanya dengan suara berat, Xiuyuan, apakah kamu punya bukti? Aku. Dai Xiuyuan ragu-ragu. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Mana buktinya? Tetua, kakak senior bicara omong kosong. Kematian senior Yin jelas tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Dai Qianwu buru-buru menjelaskan. Adik perempuan, kau telah ditipu oleh anak laki-laki itu. Aku yakin ada yang salah dengannya. Bagaimana mungkin orang biasa seusianya begitu cakap hingga mampu menaklukkan seorang ahli alam legendaris tingkat atas sebagai budak? Dai Xiuyuan tidak punya bukti, tetapi ia yakin ada yang salah dengan Xiao Chen. Bab 382. Tentu saja Dai Qianwu harus membela Xiao Chen dari fitnah Dai Xiuyuan. Namun saat dia hendak berbicara, dia mendengar suara lain. Apakah kamu kenal Xiao Chen? Dai Qianwu dan orang-orang dari lembah di Xian semua melihat ke arah suara itu dan menatap Gongsun Yue yang berjalan dengan kebingungan. Gadis itu, tanya tetua dari lembah di Xian dengan ragu-ragu. Dia adik perempuanku. Ning Feng mengikuti Gongsun Yue, merasa sedikit bingung. Tadi aku tanya Gongsun Yue, dan dia bilang tidak perlu menyapa. Kenapa dia datang ke sini sendirian sekarang? Dia adik perempuanmu, lalu kamu siapa? Tanya Dai Xiuyuan dengan sedih. Ning Feng mendengar ini, melirik Dai Xiuyuan, dan berkata dengan ringan, Istana Xuanyu, Ning Feng. Istana Xuanyu. Ekspresi Dai Xiuyuan sedikit berubah. Tetua lembah di Xian juga tiba-tiba menyadari, ternyata dia adalah murid Istana Xuanyu. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Apa kamu kenal Xiao Chen? Tanya Gongsun Yue lagi. Ya, alasan keempat kekuatan utama kita datang ke dunia kali ini adalah untuk mencari tahu penyebab kematian senior Yin. Aku curiga senior Yin dibunuh oleh Xiao Chen itu. Kata Dai Xiuyuan dengan nada bengis. Xiuyuan, jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Tegur sesepuh lembah di Xian. Ya, kakak senior, bagaimana mungkin kau memfitnah Xiao Chen begitu saja? Kata Dai Qianwu dengan nada kesal. Aku bilang aku hanya punya kecurigaan, tapi aku tidak mengatakan dengan pasti. Dai Xiuyuan mencoba bersikap cerdik kali ini. Kau, Dai Qianwu tidak tahu harus berkata apa. Baru sekarang ia menyadari bahwa karakter Dai Xiuyuan memang buruk. Kalian tidak perlu bertengkar. Aku akan menyelidiki masalah ini. Kata Gongsun Yue dingin. Kau pergi dan menyelidiki. Tetua lembah di Xian agak tidak senang ketika mendengar ini. Kata-kata Gongsun Yue memiliki arti lain. Saya akan menyelidiki masalah ini, dan Anda, di Xian Valley, tidak boleh ikut campur. Meskipun Istana Xuanyu dan lembah di Xian sama-sama terkenal, bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang penatua. Gongsun Yue bersikap begitu angkuh di hadapannya, bagaimana mungkin dia bisa mundur di depan beberapa junior. Yue,
kenapa kamu tiba-tiba tertarik dengan masalah ini? Tanya Ning Feng bingung. Saya selalu hidup di dunia luar dan telah dibimbing oleh Paman Yin berkali-kali. Beliau sudah seperti paman saya sendiri. Urusannya tentu saja urusan saya, kata Gongsun Yue dengan santai. Benar. Ning Feng mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu untuk memeriksa Xiao Chen. Tidak perlu, aku akan memeriksanya sendiri, kata Gongsun Yue dengan nada dingin, tidak memberi ruang untuk bantahan. Dia sebenarnya sedikit gugup. Apa yang harus dia lakukan jika benar Xiao Chen yang membunuh Paman Yin? Keponakan, masalah senior Yin tidak hanya terkait dengan istana Suanyumu, tetapi juga dengan lembah di Exian kami. Kau bilang ingin menyelidikinya sendiri dan tidak membiarkan kami ikut campur. Aku khawatir aku tidak bisa menyetujuinya, kata tetua lembah di Exian dengan marah. Mendengar ini, Gongsun Yue melambaikan tangan rampingnya dan cahaya hijau muncul di tangannya. Ah, pedang air musim gugur. Para tetua lembah di Exian terkejut ketika melihat cahaya hijau di tangan Gongsun Yue. Senior, apakah Anda punya komentar? Tanya Gongsun Yue. Karena kau adalah penguasa pedang air musim gugur, aku tidak berani menolak. Tetua lembah di Exian menghela napas pelan, melambaikan tangannya, dan berkata kepada Dai Qianwu dan Dai Xiuyuan, ayo naik perahu dan pergi. Dai Qianwu dan Dai Xiuyuan masih tercengang. Mengapa tetua itu menyerah hanya karena Gongsun Yue menunjukkan pedangnya? Namun, melihat bahwa si penatua benar-benar telah menaiki perahu dan bersiap untuk pergi, mereka tidak berani ragu dan mengikuti dari belakang. Adik perempuan, kepala istana berkata bahwa pedang air musim gugurmu dan pedang petir musim semi milikku tidak bisa ditunjukkan begitu saja kepada publik. Kenapa kau? Ning Feng tampak ingin memarahi, tetapi tak sanggup melakukannya. Jangan urus-urusanku. Kembalilah ke istana Suanyu dulu. Setelah aku tahu hasilnya, aku akan segera memberitahu kalian dan kepala istana, kata Gongsun Yue sambil berjalan menuju pantai. Bagaimana mungkin? Ning Feng mengikutinya sambil berjalan, adik perempuan, pedang musim semi dan musim gugur kita adalah sepasang pedang pasangan, mengapa kau selalu bersikap dingin padaku? Di atas kapal, Dai Xiuyuan masih khawatir tentang pedang Kyushui dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Penatua, apakah ada yang istimewa dari pedang itu? Mengapa Anda begitu takut padanya? Ini bukan rasa takut, tapi rasa hormat, kata tetua lembah di Exian dengan nada hikmat. Menghormati. Dai Xiuyuan dan Dai Qianwu sama-sama tercengang. Tetua lembah di Exian mengangguk dan mendesah, aku tidak menyangka pedang air musim gugur telah mengenali guru baru. Kalau begitu, Ning Feng lah yang seharusnya menjadi guru pedang guntur musim semi. Pedang guntur musim semi dan pedang air musim gugur. Ya, pedang petir musim semi dan pedang air musim gugur secara kolektif dikenal sebagai pedang kembar musim semi dan musim gugur, kata tetua lembah di Exian. Keduanya adalah sepasang pedang sepasang kekasih, dan keduanya adalah pedang yang dimiliki oleh para pendiri 4 pasukan pelindung kita dahulu kala. Pendiri 4 pasukan pelindung. Dai Qianwu dan Dai Xiuyuan tercengang. Bagaimana mungkin pedang Kyushui memiliki asal-usul yang begitu agung? Yah, keempat pasukan penjaga kita memiliki asal-usul yang sama. Mereka didirikan oleh sepasang suami istri dengan tujuan melindungi Tiongkok. Tetua lembah di Exian mendesah, setelah kedua guru itu meninggal, mereka mewariskan pedang kembar musim semi dan musim gugur. Di masa depan, kira-kira setiap 100 tahun, pedang kembar musim semi dan musim gugur akan memilih pasangan untuk diakui sebagai guru mereka. Pasangan ini dapat mewarisi kekuatan leluhur mereka dan memberkati keempat pasukan penjaga agar sejahtera selamanya. Apakah mereka berdua tadi sepasang kekasih? Kenapa aku tidak tahu sama sekali? Sebagai seorang wanita, Dai Qianwu bisa merasakan bahwa Gongsun Yue sama sekali tidak tertarik pada Ning Feng. Sama seperti bagaimana Xiao Chen memperlakukannya, atau Gongsun Yue bahkan lebih dingin terhadap Ning Feng. Ini hanya penampakan atau situasi sementara. Dua orang yang memilih tuan mereka di pedang kembar musim semi dan musim gugur pada akhirnya akan menjadi sepasang kekasih dan mewarisi kekuatan leluhur mereka. Tak pernah ada pengecualian selama ribuan tahun, tegas tetua lembah di Exian. Oh, Dai Qianwu mengangguk. Xiao Chen meninggalkan pulau kecil di Laut Cina Timur dan kembali ke Yanjing. Secara keseluruhan, operasi itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Namun saya tidak punya ekspektasi tinggi, jadi saya tidak begitu kecewa. Adapun Wang Jianxuan, dia memang pantas dibunuh. Sekarang dia sudah mati, tidak ada yang perlu disesali. Satu-satunya orang yang perlu ia waspadai adalah Ni Jiuyu. Xiao Chen yakin cepat atau lambat ia akan menghadapinya. Saat dia melihat Ye Yufei, dia sedang berlatih dengan Xiao Yingsui. Kedua wanita itu sangat pendiam, tetapi suasananya sangat harmonis. Ketika mereka melihat Xiao Chen masuk, mereka membuka mata mereka bersamaan dan menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Bagaimana perasaanmu setelah berlatih beberapa hari? Tanya Xiao Chen sambil tersenyum. Yah, Qi memang sudah terbentuk di tubuhku,
tapi aku masih belum bisa mengendalikannya dengan baik. Kata Ye Yufei jujur. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Dari ekspresi Ye Yufei, terlihat bahwa dia sangat menyukai perasaan saat berlatih. Mungkin ini hanya kebaruan sementara. Lagi pula, orang biasa pasti akan bersemangat ketika tiba-tiba diperkenalkan dengan metode kultivasi. Namun, jalan menuju pengembangan diri itu sangat panjang. Jika Anda hanya merasa antusias dan segar sesaat, Anda tidak akan bisa melangkah jauh. Kuncinya terletak pada situasi tindak lanjut. Baiklah, aku akan menaatinya. Ye Yufei berjanji dengan serius, lalu teringat sesuatu dan berkata kepada Xiao Chen, "Ngomong-ngomong, ada seseorang yang datang menemuimu belum lama ini." "Siapa?" Dia bilang namanya Silver Fox. Bab 383. Xiao Chen pergi ke rumah Feng dan bertemu Guan Yu Qinxin. Menurut Ye Yufei, ketika Guan Yu Qinxin pergi mencarinya, dia baru saja pergi bersama Wang Jianxuan. "Kau akhirnya kembali." Nada suara Guan Yu Qinxin masih sedikit tertekan saat melihat Xiao Chen. Awalnya, ketika dia bergabung dengan Dragon Soul dan menjalankan misi pertamanya, dia melaporkan berita penting itu kepada Xiao Chen dengan sangat antusias. Namun, dia bergegas ke China dari Jepang sesegera mungkin, tetapi menunggu selama 2 hari dengan sia-sia, dan antusiasmenya telah mendingin. "Aku lupa mengajarimu teknik pernapasan spiritual, terakhir kali, kalau tidak, kau bisa langsung menghubungiku." Xiao Chen berpikir dalam hati bahwa dia belum memikirkannya matang-matang. Teknik pernapasan roh. Guan Yu Qin teringat saat dia berada di Sekte Pedang Liuli, Xiao Chen beberapa kali mendapat lampu hijau, dan barulah dia mengetahui berita yang disampaikan oleh jiwa naga. Ya, teknik komunikasi semacam ini memang sangat praktis, tetapi menguras energi sejati seseorang dan hanya bisa disalurkan kepada penguasa 12 zodiak. Jelas Xiao Chen. Teknik pernapasan roh sebenarnya adalah teknik komunikasi yang hanya dapat dilakukan oleh para kultivator dengan menggunakan kekuatan spiritual, tetapi Xiao Chen mengubahnya agar para prajurit juga dapat melakukannya dengan menggunakan energi sejati mereka. Namun, teknik ini memiliki persyaratan tertentu untuk kultivasi, dan banyak energi sejati yang perlu dikonsumsi saat melakukannya. "Kau bisa mengajariku nanti. Aku akan memberitahumu apa yang kutemukan sekarang," kata Guan Yu Qinxin cemas. "Ya," Xiao Chen mengangguk. "Saya telah lama memantau keluarga Abe, dan saya menemukan bahwa dewa jahat berusaha menimbulkan masalah bagi keluarga Abe, tetapi mereka tidak melawan." Guan Yu Qinxin menceritakan secara rinci kepada Xiao Chen bagaimana Raja Jason menemui keluarga Abe untuk menimbulkan masalah dan bagaimana mereka akhirnya berdamai. Ternyata Raja Jason juga seorang penganut dewa jahat. Harus kuakui, untuk disebut dewa jahat, dia memang cukup mumpuni. Xiao Chen bergumam dalam hati, lalu menatap Guan Yu Qin dan berpikir, "Tapi aku sudah tahu berita ini." "Kau tahu?" tanya Guan Yu Qin heran, masalah ini sangat serius. Selain orang-orang yang hadir saat itu, tidak ada orang lain yang tahu. Keluarga Abe tidak akan pernah membocorkan rahasia ini. "Bagaimana kau tahu?" "Itu tidak penting." Xiao Chen menggelengkan kepalanya. "Dibandingkan Abe Harumi, aku lebih tertarik pada orang lain." Ketika Duan Qingchang menghancurkan kuil Amaterasu, Xiao Chen merasakan adanya dewa setengah dewa lain yang muncul di tempat kejadian, dan tampaknya telah mengambil alih kekuatan jahat dewa jahat yang seharusnya telah hilang. Pada saat itu, Guan Yu Qinxin ingin bergabung dengan Dragon Soul, jadi dia menugaskan Guan Yu Qinxin 2 tugas. Salah satunya adalah memantau keluarga Abe. Yang kedua adalah menyelidiki asal-usul dewa. "Aku juga sudah menemukan siapa orang itu," kata Guan Yu Qin dengan sungguh-sungguh. Dia adalah pendekar pedang nomor 1 di Jepang pada abad terakhir, Yagi Uisken. "Oh." Xiao Chen mengangkat alisnya dan bertanya, "Dia sangat terkenal di Jepangmu." "Hebat sekali. Dia menguasai ilmu pedang dan seni bela diri Jepang pada abad terakhir. Tak ada yang bisa menandinginya. Pemimpin 3 pendekar pedang terhebat di Jepang saat ini adalah muridnya." Nada bicara Guan Yu Qinxin menunjukkan sedikit keseriusan dan rasa hormat. Lagi pula, dia juga orang Jepang, yang mempelajari kendo dan tumbuh dengan mendengarkan legenda Yagi Uisken. "Dikabarkan bahwa Yagi Uisken telah lama meninggal dunia, tetapi aku tidak menyangka dia masih hidup dan sehat, dan kultivasinya semakin mendalam," kata Guan Yu Qinxin dengan tak percaya. "Baiklah, aku mengerti," pikir Xiao Chen kepada Guan Yu Qin, "terima kasih atas kerja kerasmu kali ini." Guan Yu Qinxin terkekeh dan berkata, "Tidak buruk. Memiliki sesuatu untuk dilakukan membuatku sibuk, yang membuatku merasa sangat puas. Aku merasa lega jika kau berpikir begitu." Xiao Chen mengangguk. "Lalu bagaimana rencanamu menghadapi gabungan Abe Harumi dan Dewa Jahat?" tanya Guan Yu Qinxin. "Tunggu saja. Aku khawatir akan ada lebih dari mereka berdua yang mencoba melawanku kali ini," kata Xiao Chen dengan tenang. "Siapa lagi musuhnya?" "Banyak." Di dalam ruang rahasia masyarakat Chilsong Korea, keempat guru legendaris masyarakat Chilsong berkumpul atas panggilan iblis. Tuan Iblis, Jin Zhengji,
dan 3 orang lainnya pergi ke sebuah pulau kecil di Laut Cina Timur belum lama ini dan sayangnya meninggal. Kata mendiang pembangkit tenaga listrik legendaris, yang merupakan pemimpin 4 guru besar, dengan penuh penyesalan. Seven Star Society awalnya memiliki 7 master legendaris, tetapi sekarang hanya tersisa 4. Di dalam ruang rahasia, suara acuh tak acuh Dewa Iblis terdengar, aku sudah tahu, dan aku juga tahu siapa yang membunuh mereka. Siapa dia? Tanya keempat guru itu serentak. Pria yang memiliki kitab sihir terlarang itu bernama Xiao Chen. Dewa Iblis itu berbicara dengan nada dingin, menunjukkan kemarahan yang mengerikan. Tuan Iblis bahkan tahu namanya. Keempat tuan itu terkejut. Yah, aku sudah tahu tentang masalah gua di Pulau Laut Cina Timur dari orang lain. Satu-satunya orang yang hadir dan mampu membunuh mereka bertiga adalah Xiao Chen. Bukankah Dewa Iblis pernah pergi? Siapa yang memberitahumu? Seorang teman lama. Teman lama. Mereka berempat menarik napas dalam-dalam lagi. Eksistensi macam apa Lord Demon itu? Siapapun yang dia sebut teman lama pastilah orang yang tak tertandingi kekuatannya, setara dengannya. Yah, dalam pertempuran tahun itu, aku dan dia terluka parah. Aku datang ke perkumpulan 7 bintangmu, sementara dia pergi ke Shintoisme di Jepang. Dia berada dalam situasi yang lebih buruk daripada aku. Shintoisme musnah, dan klonnya juga digunakan oleh orang lain. Dia kehilangan banyak kekuatan dan harus pindah ke tempat lain lagi, kata iblis itu dengan nada menyombongkan diri. Mungkinkah? Mereka berempat saling memandang dan menebak sesuatu. Duan Qingchang kembali ke medan perang dan memusnahkan Shintoisme, yang menarik perhatian dunia. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki informasi sama sekali tentangnya? Jelaslah siapa teman lama yang dibicarakan iblis itu. Orang itu menemukan penolong dan ingin berurusan dengan Xiao Chen, jadi dia memintaku untuk membantu. Dewa Iblis berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mengirim salah satu dari kalian. Kami akan melayanimu sampai mati. Kata keempatnya bersamaan. Baiklah, Jin Yuxian, kau akan bertindak. Aku akan meminjamkanmu sebagian kekuatanku. Dewa Iblis memperingatkan mendiang ahli alam legenda, ingat, tugas utamamu adalah mengambil kembali kitab terlarang Dao Iblis. Sisanya adalah tugas sekunder. Saya mengerti. Pada hari ini, Xiao Chen sedang memberi instruksi pada Ye Yufei dan Xiao Yingsui dalam latihan mereka ketika Duan Qingchang tiba-tiba berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa. Dalam kesan Xiao Chen, Duan Qingchang yang telah mengalami banyak badai, telah menjadi sangat stabil karakternya, mampu tetap tenang bahkan ketika menghadapi runtuhnya Gunung Tai, dan tidak terpengaruh oleh kehormatan atau aib. Tetapi kali ini, dia tampaknya kehilangan ketenangannya lagi. Xiao Chen punya firasat bahwa Duan Qingchang pasti menerima kabar buruk, jadi dia bertanya, King Long, apa yang terjadi? Deklarasi perang, aku menerima surat perang. Kata Duan Qingchang penuh semangat, mereka bilang putriku belum mati. Kalau kau ingin bertemu putriku lagi, kau harus menerima tantangan mereka. Putrimu. Bahkan Xiao Chen sedikit tertegun. Penyebab pertempuran di Pulau Qixia tahun itu adalah penculikan putri Duan Qingchang yang baru berusia beberapa bulan oleh pemimpin Shinto dan sekelompok guru. Duan Qingchang murka dan memimpin para guru Tiongkok ke Pulau Qixia untuk pertempuran yang menentukan. Akibatnya, Duan Qingchang kembali dengan kekalahan dan putrinya tidak diselamatkan. Duan Qingchang selalu mengira putrinya sudah lama meninggal. Sekarang setelah mendapat kabar bahwa putrinya masih hidup, bagaimana mungkin ia tidak gembira? Bab 384. King Long, kau harus berhati-hati dalam hal ini. Berita itu mungkin tidak benar. Bisa jadi itu tipuan musuh untuk membingungkanmu. Xiao Chen menasihati. 20 tahun telah berlalu. Jika putri Duan Qingchang masih hidup, usianya sudah 20-an. Selama 20 tahun terakhir, putrinya tinggal di kamp musuh, dan tidak ada yang tahu bagaimana mereka mencuci otaknya. Ekspresi Duan Qingchang sedikit mereda setelah mendengar ini. Ia menghela napas dan berkata, sebenarnya, aku juga mengerti bahwa mereka ingin menggunakan trik lama yang sama untuk menipu kita. Apakah kau menggunakan trik lama yang sama lagi? Mata Xiao Chen sedikit berkedip, dan dia bertanya, mereka memintamu untuk pergi ke Pulau 7 Pembunuhan. Ya, Duan Qingchang mengangguk, tapi bukan hanya aku. Mereka juga ingin menantangmu, Kaisar Naga, atau seluruh Istana Jiwa Naga 12. Hehe, sombong sekali, kenapa tidak kita saja yang pergi menemui mereka? Xiao Chen mencibir. Apakah kamu benar-benar ingin menepati janji? Duan Qingchang ragu-ragu. Meskipun dia sekarang benar-benar berbeda dari masa lalu, dengan karakter dan kekuatannya yang jauh lebih baik, Pulau Seven Killings masih menjadi mimpi buruknya. Dan musuh yang kita hadapi kali ini pasti akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia bahkan sedikit takut. Betapa besar pukulan bagi jiwa naga dan Tiongkok jika mereka dikalahkan lagi. Apakah kamu takut? Xiao Chen bertanya dengan tenang. Aku tidak takut, aku hanya berpikir sudah waktunya untuk berpikir matang-matang.
Aku terlalu khawatir dengan keselamatan putriku, jadi aku kehilangan akal sehatku dan pergi ke rumahmu karena marah, yang menyebabkan kegagalanku. Dan kali ini, mereka lebih agresif daripada sebelumnya. Jika kita ceroboh, kita pasti akan mengulangi kesalahan yang sama. Kata Duan Qingchang dengan sangat serius. Jangan khawatir, seperti yang kau katakan sebelumnya, akulah protagonis kali ini, dan akulah yang akan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kau hanya perlu tetap pada pendirianmu, kata Xiao Chen dengan nada tenang, namun dengan kesombongan yang tak terlihat. Pertempuran di Pulau Tujuh Pembunuhan adalah momen di mana jiwa naga akan benar-benar terkenal di dunia. Duan Qingchang terkejut mendengarnya, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, baiklah, saya mengerti. Saya akan segera menyiapkannya. Pertempuran di Pulau Qixia dijadwalkan pada tanggal 4 bulan depan, yang masih seminggu lagi. Xiao Chen tidak terburu-buru dan tetap menemani Ye Yufei dan Xiao Yingsui berlatih. Saat itu akhir pekan, dan Ye Yufei berkata dia ingin pergi bermain dengan Xia Xiyun, Ling Xiaozu dan yang lainnya, jadi Xiao Chen tentu saja setuju dan pergi bersamanya. Ketika mereka tiba di Universitas Yanqing, Xia Xiyun dan Ling Xiaozu tidak diragukan lagi sangat senang melihat Xiao Chen. Kemana kita akan pergi hari ini? Tanya Ling Xiaozu. Kita jalan-jalan saja di sekitar kampus. Kata Ye Yufei. Aku sudah beberapa kali ke Universitas Yanqing, tapi belum sempat melihatnya dengan saksama. Baiklah, kalau begitu Xiyun dan aku akan menjadi pemandumu. Universitas Yanqing memang cukup besar, dan ada banyak tempat untuk dikunjungi. Kata Ling Xiaozu sambil tersenyum. Setelah membuat keputusan, mereka berempat berjalan-jalan di sekitar kampus dan mengobrol. Ngomong-ngomong, Xiao Chen, tahukah kamu kalau ada orang di sekolah kita yang mencoba mencari tahu tentangmu akhir-akhir ini? Tanya Xia Xiyun tiba-tiba. Siapa? Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Gongsun Yue. Xia Xiyun dan Ling Xiaozu menjawab hampir bersamaan. Gongsun Yue. Xiao Chen mengerutkan kening. Ia telah mendengar nama ini berkali-kali. Konon, ia adalah gadis tercantik di Universitas Yanqing dan berasal dari keluarga Gongsun. Bahkan Luo Tian, salah satu dari 4 tuan muda Yanqing, tidak berani memprovokasinya. Akan tetapi, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia memiliki hubungan dengan Gongsun Yue, jadi mengapa wanita ini ingin tahu tentangnya. Xiao Chen, apakah kamu menindas orang lain dan tidak bertanggung jawab atas mereka? Ye Yufei menutup mulutnya dan terkekeh. Bagaimana mungkin? Apa aku orang seperti itu? Xiao Chen memutar matanya. Lalu bagaimana kau menjelaskan kalau si cantik sekolah itu bertanya-tanya tentangmu? Apa dia tidak takut merusak reputasinya? Gerutu Ye Yufei. Baiklah. Xiao Chen hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia merasakan napas yang familiar mendekat, dan tiba-tiba berkata, aku mengerti. Ye Yufei, Xia Xiyun dan Ling Xiaozu bertanya secara bersamaan, mengerti apa? Begitu ia selesai berbicara, sesosok terlihat bergegas dari sisi hutan. Tubuhnya seringan makhluk abadi yang terbuang, dan dalam sekejap mata ia muncul di hadapan keempat orang itu. Ini adalah wanita yang usianya hampir sama dengan Ye Yufei, dengan alis indah lukisan, mata cerah, gigi putih, dan kulit seputih batu giok, yang tak tertandingi. Kakak senior Yue. Xia Xiyun dan Ling Xiaozu menatap Gongsun Yue dengan heran, seolah-olah mereka tidak menyangka bahwa gadis tercantik di Universitas Yanqing begitu tersembunyi dan memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa. Ouyang Yue mengangguk pelan pada kedua gadis itu, lalu menatap Xiao Chen dan bertanya, bagaimana, apakah ada kejutan? Jadi ini wujud aslimu, dan kau sebenarnya Gongsun Yue. Xiao Chen benar-benar terkejut. Ketika saya berada di dalam gua, saya mendengar Ning Feng dan kelompoknya berbicara tentang kata Yue, tetapi saya tidak mengaitkannya dengan Gongsun Yue sampai hari ini. Ceritanya panjang. Kalau bisa, aku lebih suka belajar dengan tenang di Universitas Yanqing daripada. Nada bicara Gongsun Yu melankolis dan sedikit tak berdaya. Apakah ini ada hubungannya dengan pedang air musim gugurmu? Xiao Chen berpikir sejenak dan bertanya. Gongsun Yue tidak menyangkalnya. Ia melirik Ye Yufei dan yang lainnya, lalu berkata kepada Xiao Chen, apakah kalian berdua boleh berjalan bersamaku? Ada yang ingin kutanyakan. Sebelum Xiao Chen menyetujuinya, Ye Yufei langsung berkata, Xiao Chen, kalau ini masalah penting, kita sembunyi dulu. Saat mengatakan ini, dia mengedipkan mata pada Xia Xiyun dan Ling Xiaozu. Kedua gadis itu juga sangat pengertian. Mereka bercanda ketika saatnya bercanda, tetapi Gongsun Yue jelas memiliki sesuatu yang serius untuk dibicarakan dengan Xiao Chen, jadi mereka tentu saja dengan bijaksana menghindarinya. Setelah ketiga wanita itu pergi, Xiao Chen bertanya pada Gongsun Yue, baiklah, sekarang mereka sudah pergi, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Gongsun Yue ragu sejenak dan bertanya, siapa Anda? Mendengar ini, Xiao Chen terdiam dan berkata, kau datang kepadaku hanya untuk menanyakan pertanyaan ini. Pertanyaan ini sangat penting. Gongsun Yue menegaskan, mengapa?
Karena kau berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Kata Gongsun Yue dengan serius, orang-orang di lembah di Xian mencurigai kau adalah pembunuh Paman Yin. Paman Yin. Xiao Chen bingung. Ya, Paman Yin adalah perwakilan dari 4 pasukan penjaga utama yang ditempatkan di luar. Dia bertanggung jawab untuk memantau dunia luar dan menghubungi 4 pasukan penjaga utama jika terjadi keadaan darurat. Namun, belum lama ini, dia meninggal di luar. 4 pasukan penjaga utama murka dan bergegas ke dunia untuk menemukan pembunuhnya. Jadi, dia. Xiao Chen tidak menyangka Gongsun Yue terlibat dalam masalah ini, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, kamu juga anggota dari 4 pasukan penjaga utama? Ya, saya murid Istana Suanyu. Gongsun Yue mengangguk dan berkata, atas nama Master Pedang Qius Hui, saya telah menghentikan sementara masalah ini, tetapi tidak bisa ditunda selamanya. Jika saya tidak bisa memberi mereka jawaban terlalu lama, mereka pasti akan datang sendiri. Xiao Chen tersenyum mendengar ini dan berkata, itu hanya kecurigaan tanpa dasar. Tidak perlu terlalu gugup. Gongsun Yue ragu-ragu sejenak, menatap Xiao Chen dengan serius dan berkata, meskipun tidak ada bukti, intuisi saya mengatakan bahwa Anda adalah pembunuh Paman Yin. Bab 385. Intuisi. Xiao Chen merasa sedikit lucu ketika mendengarnya. Ini bukan sepenuhnya intuisi. Gongsun Yue menatap Xiao Chen dan berkata, dengan kekuatan Paman Yin, hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menandinginya. Dan kekuatanmu terlalu aneh, bahkan aku pun tak bisa melihatnya, jadi masuk akal untuk memasukkanmu sebagai tersangka. Baiklah, aku akui akulah yang membunuh Paman Yinmu. Karena Xiao Chen telah melakukannya, tidak ada yang takut ia akui. Lagi pula, banyak orang yang mengetahui masalah ini, dan keempat pasukan penjaga akan dapat mengetahuinya cepat atau lambat. Apa? Kau benar-benar membunuhnya? Gongsun Yue terkejut. Tidakkah kau sudah menebaknya? Kenapa kau memasang ekspresi seperti itu lagi? Tanya Xiao Chen tanpa berkata-kata. Menebak ya cuma menebak. Aku sungguh tak berharap kau melakukannya. Gongsun Yue menggelengkan kepalanya berulang kali. Kenapa kau membunuh Paman Yin? Dia benar-benar merepotkan. Kata Xiao Chen dingin. Saat itu, seluruh keluarga Ye musnah dan Ye Yufei hampir terbunuh. Bisa dibayangkan betapa buruk suasana hatinya. Hal pertama yang dia lakukan setelah menyelamatkan Ye Yufei tentu saja membalas dendam dan melenyapkan para pengkhianat di grup Lang. Namun, pria bermarga Yin itu begitu bodoh sehingga ia melompat keluar untuk menghentikannya. Ia juga memberi pria bermarga Yin kesempatan untuk pergi, tetapi pria bermarga Yin itu bersikap meremehkan dan mengancam akan menyelamatkan beberapa orang. Ketika keadaan sudah seperti itu, tentu saja dia sudah tidak sopan lagi. Dalam kemarahannya, dia tidak bisa menahan diri dan menembak mati pria bernama Yin itu. Mungkin pria bermarga Yin itu tidak melakukan kesalahan, tapi dia muncul di saat yang tidak tepat untuk menghalangi. Xiao Chen tidak peduli siapa orangnya. Faktanya, pria bernama Yin, yang dijuluki dengan indah sebagai pelindung Tiongkok, sebenarnya hanyalah seorang perwakilan yang dikirim oleh 4 pasukan pelindung utama. Statusnya di 4 pasukan pelindung utama tidak terlalu rendah, tetapi ia juga bukan seorang yang berpangkat tinggi. Terlebih lagi, ketika Tiongkok menghadapi perang, Sekte Yuxiaolah yang maju dan mengajarkan seni bela diri kepada dunia. Sosok yang disebut-sebut sebagai pelindung Tiongkok ini belum pernah terlihat sebelumnya, dan tidak ada yang tahu di mana ia bersembunyi. Dia menghalangi. Gongsun Yue tak mengerti atau menerima ucapannya. Kau membunuhnya hanya karena dia menghalangi. Bukankah ini alasan yang cukup? Kata Xiao Chen acuh tak acuh, tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Apakah orang lain salah paham, berbuat salah padanya, atau tidak memahaminya, itu tidak menjadi masalah baginya. Anda, Gongsun Yue sangat marah. Meskipun benar bahwa Xiao Chen telah membunuh Paman Yin, jika Xiao Chen membela diri dan menjelaskan situasinya saat itu, dia akan dapat berbicara baik tentangnya di depan lembah di Xian dan Istana Suanyu. Sekarang Xiao Chen bersikap acuh tak acuh, apa yang harus dia lakukan? Kamu memanggilnya Paman, apakah dia saudaramu? Tanya Xiao Chen. Tidak. Gongsun Yue menggelengkan kepalanya, tapi setelah aku bergabung dengan Istana Suanyu, aku bertemu dengannya beberapa kali, dan dia juga mengajariku cara berlatih. Jadi sekarang kamu ingin membalaskan dendamnya. Aku ingin membantumu. Kata Gongsun Yue cemas, sekarang hanya aku yang tahu kebenarannya. Jika keempat pasukan penjaga utama mengetahuinya, kau tidak akan bisa melarikan diri meskipun kau punya sayap. Xiao Chen tersenyum dan berkata, bagaimana kamu ingin membantuku? Katakan padaku apa yang terjadi saat itu, dan aku bisa menemukan cara untuk membantumu menyingkirkan kejahatan itu. Kata Gongsun Yue serius. Xiao Chen memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku akan menangani masalah ini sendiri, kamu tidak perlu ikut campur. Bagaimana kau akan menghadapi 4 pasukan penjaga utama? Gongsun Yue mengingatkan dengan cemas, Paman Yin dikirim, dan kekuatannya hanya rata-rata di antara 4 pasukan penjaga utama.
Bahkan di istana Suanyu kita, ada banyak guru yang lebih kuat darinya. Lalu kenapa? Tanya Xiao Chen dengan tenang, meskipun ada begitu banyak master, bukankah mereka bersembunyi di dunia mereka sendiri, hidup dengan cara mereka sendiri? Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Gongsun Yue sedikit marah. Ini evaluasi yang sangat objektif. Kata Xiao Chen dingin, mereka mengaku sebagai klan pelindung, tapi apakah mereka benar-benar berbuat sesuatu untuk Tiongkok? Bahkan di tahun-tahun ketika perang sering terjadi, klan Yu Xiao lah yang maju. Mereka masih berpikir untuk melindungi diri mereka sendiri. Konyol sekali. Keempat pasukan penjaga itu hanya berkedok perlindungan. Jika mereka benar-benar berguna bagi Tiongkok, sang pemimpin tidak akan memintanya untuk mendirikan 12 istana jiwa naga untuk melindungi Tiongkok. Ini. Gongsun Yue terdiam sesaat. Sebenarnya, dia pernah menanyakan pertanyaan ini kepada kepala istana, mengapa keempat pasukan penjaga tidak mengulurkan tangan membantu ketika Tiongkok menghadapi berbagai perjanjian yang memalukan. Jawaban kepala istana adalah bahwa pada saat itu juga ada kekuatan besar di luar sana yang diam-diam mengawasi, dan setiap gerakan mereka akan berdampak pada seluruh tubuh. Jika kita bertindak gegabah, fondasi kita yang telah berusia 1000 tahun bisa hancur. Misalnya, Yuk Xiaomen. Sekte Yuk Xiao berupaya sekuat tenaga, mendistribusikan semua keterampilan seni bela diri dalam sekte untuk melawan musuh asing, tetapi apa hasilnya? Seluruh sekte dihancurkan, dan semua teknik bela diri, ramuan, dan obat-obatan berharga dijarah dan diberikan kepada orang lain. Yang lebih tragis lagi, setelah sekte itu hancur, orang-orang di dunia tetap tidak mengingat kebaikannya, tetapi malah memasukkannya ke dalam daftar tabu dan melarangnya untuk disebutkan. Oleh karena itu, keempat pasukan penjaga tidak ingin mengulangi kesalahan Yu Xiaomen dan memilih untuk mempertahankan pasukan mereka di tempat untuk melindungi diri mereka sendiri. Jawaban kepala istana tentu saja mengecewakan Gongsun Yue. Memilih untuk mempertahankan fondasi sekte tentu merupakan ide bagus, tetapi jangan lupa bahwa 4 kekuatan penjaga utama dimaksudkan untuk melindungi. Ketika negara berada dalam bahaya, kita harus membantunya dengan sekuat tenaga, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa. Ini adalah tugas dan misi kita, dan kita tidak dapat mengabaikan tanggung jawab kita dengan alasan apapun. Dibandingkan dengan istana Suanyu di lembah di Xian, Yuk Xiaomen benar-benar dapat disebut sebagai penjaga. Sepertinya kau juga mengerti. Xiao Chen menatap Gongsun Yue dan berkata dengan tenang, aku yakin niat awal pembentukan 4 pasukan penjaga utama memang baik, untuk melindungi Tiongkok. Namun, bertahun-tahun telah berlalu, dan keyakinan Anda telah berubah dari generasi ke generasi. Anda menganggap fondasi sekte Anda sendiri lebih penting daripada kehormatan dan aib negara. Jika demikian, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyandang gelar wali? Ada banyak orang yang egois di dunia, dan kita tidak dapat meminta siapapun untuk mengorbankan nyawa mereka demi negara. Namun karena ia menyandang gelar wali, tentu saja ia tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Tindakan keempat pasukan penjaga itu menggelikan. Gongsun Yue terdiam. Ia tak bisa menanggapi perkataan Xiao Chen. Sebagai murid istana Suanyu, dia juga merasa malu dengan perilaku istana Suanyu. Melihat ini, Xiao Chen menghela napas pelan dan berkata, lupakan saja. Aku tahu kau sebenarnya ingin membantuku karena kebaikan, tapi aku tahu bagaimana menghadapi mereka. Baiklah. Setelah Xiao Chen mengatakan hal ini, Gongsun Yue tidak lagi memaksa, tetapi dia masih berpikir bahwa Xiao Chen agak terlalu keras kepala. Ye Yufei dan yang lainnya kembali hanya setelah Gongsun Yue pergi. Xiao Chen, apakah kamu sudah berbicara dengannya? Ya. Xiao Chen mengangguk dan berkata, aku punya beberapa hal yang harus diurus, jadi aku tidak akan menemanimu untuk sementara waktu. Kalau ada urusan penting, silakan saja. Aku punya Xiyun dan Xiao Zhu untuk menemanimu. Ye Yufei tahu bahwa identitas Xiao Chen saat ini luar biasa dan dia punya banyak hal yang harus dilakukan. Kalau begitu bersenang-senanglah. Xiao Chen tersenyum pada Ye Yufei, setelah masa sibuk ini, aku akan membawamu ke tempat istimewa. Bab 386. Pertempuran yang menentukan di Pulau Qixia sudah dekat, dan aku tidak punya waktu untuk memikirkan lembah di Xian dan istana Suanyu. Akan merepotkan jika orang-orang ini menusukku dari belakang saat aku pergi ke Pulau Qixia. Xiao Chen tidak takut pada musuh yang kuat, ia hanya takut dirinya tidak akan mampu membelah dirinya menjadi dua dan akan melakukan gerakan kecil secara rahasia. Sebelum menuju Pulau Qixia, bahaya tersembunyi ini harus diatasi terlebih dahulu. Xiao Chen awalnya berencana pergi ke lembah kupu-kupu sendirian, tetapi ketika dia hendak berangkat, dia tiba-tiba menyadari bahwa aliran udara dalam jarak 100 mil telah berubah, seolah-olah aturan langit dan bumi sempat dilanggar. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, dan fenomena aneh itu lenyap, dan langit dan bumi menjadi cerah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah ini aura Hongyan? Pikiran Xiao Chen bergerak, dan sosoknya menghilang dari tempat itu. Di sebuah pegunungan dekat Tianjing, Hongyan,
yang baru saja keluar dari tempat peristirahatannya, berubah menjadi aliran cahaya dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh menghalangi jalannya. Dia terkejut. Dia telah menembus belenggu dan memasuki alam dewa sejati. Bagaimana mungkin seseorang muncul di hadapannya tanpa suara? Tak lama kemudian, ia melihat siapa yang datang dan segera memanggil dengan hormat, "Tuan." Xiao Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mendongak dan bertanya, "Apakah kau telah menembus alam ilahi?" Saat ini, Hong Yan tampak berseri-seri dan penuh semangat. Ia sama sekali tidak tampak tua dan sama sekali berbeda dari dirinya yang dulu. Terlebih lagi, auranya seolah menyatu dengan hukum langit dan bumi. Auranya tak terlihat, tak berwujud, tak terduga, dan jelas merupakan tanda terobosan ke alam ilahi. Aturan langit dan bumi di setiap dunia berbeda, sistem kultivasinya berbeda, dan produk yang diciptakan juga berbeda. Apa yang disebut alam dewa adalah produk waktu dan ruang bumi, dan karena itu lebih mampu mengintegrasikan aturan-aturan dunia ini. Menurut konversi, alam ilahi secara kasar setara dengan tahap inti emas di dunia kultivasi. Akan tetapi, alam ilahi dapat menyatu dengan aturan bumi, yang setara dengan memiliki keuntungan tuan rumah, sedangkan panggung inti emas tidak memiliki keuntungan ini dan malah dapat ditolak oleh aturan bumi. Dalam pertempuran di bumi, seorang kultivator tahap jin dan mungkin tidak akan mampu mengalahkan seorang kultivator tahap ilahi. Akan tetapi, jika seseorang pergi ke dunia kultivasi, prajurit di alam ilahi akan jauh lebih lemah dan jauh dari sebanding dengan tahap inti emas. Karena aturan langit dan bumi di dunia kultivasi jauh lebih kuat daripada aturan bumi, tahap jin dan kecil hanyalah titik awal, dan hanya mimpi bodoh untuk ingin mengintegrasikan aturan langit dan bumi. Semua ini berkat dukunganmu. Kalau bukan karena pil Xuan Ling Posen yang kau buat, aku takkan pernah bisa melangkah sejauh ini. Hong Yan meneteskan air mata syukur. Ia tak punya cara untuk membalas kebaikan Xiao Chen. Wah, waktu terobosanmu tepat sekali. Aku akan pergi ke lembah peri kupu-kupu. Kau boleh ikut denganku. Lembah peri kupu-kupu. Hong Yan sedikit terkejut dan bertanya dengan ragu, apakah lembah peri kupu-kupu menyinggung Anda, Tuan Muda? Bukan begitu. Aku punya beberapa koneksi dengan lembah kupu-kupu. Kali ini aku hanya pergi menemui seorang kenalan. Usianya hampir sama denganmu, dan kultivasinya lebih tinggi darimu. Seharusnya dia belum mati, kata Xiao Chen dengan tenang. Oke. Hong Yan mengangguk. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang Xiao Chen, tetapi dengan kemampuan Xiao Chen yang luar biasa, tidak mengherankan jika dia berteman dengan semua jenis orang. Saya khawatir orang dari lembah kupu-kupu itu juga seseorang yang telah menerima instruksi dari Xiao Chen. Lokasi lembah di Xian relatif terpencil, terletak di hutan purba di Cina Tengah. Daerah ini misterius dan luas, dengan hutan lebat, binatang buas yang merajalela, dan jejak manusia yang minim. Ini adalah salah satu dari sedikit daerah yang belum berkembang di Tiongkok. Tentu saja, bagi Xiao Chen dan Hong Yan, kesulitan dan bahaya apapun hanyalah permainan anak-anak. Mereka terbang jauh dan langsung ke bagian terdalam area tersebut dan tiba di lembah peri kupu-kupu. Lembah abadi kupu-kupu juga memiliki penghalang seperti Sekte Tiandao dan Sekte Xiang, dan ini merupakan penghalang yang lebih maju yang bahkan tidak dapat digoyahkan oleh Dewa Setengah. Namun Hong Yan berhasil menembus alam dewa dan menyatu dengan hukum langit dan bumi, sehingga mendirikan penghalang tidak lagi sulit baginya. Sedangkan untuk Xiao Chen, itu tidak perlu dikatakan lagi. Keduanya langsung melewati penghalang lembah peri kupu-kupu dan memasuki lembah peri kupu-kupu. Seluruh proses berlangsung hening dan tanpa suara. Lembah peri kupu-kupu terisolasi dari dunia luar, dan kehidupan selalu sangat damai. Ada banyak murid di lembah ini, tetapi mereka biasanya rukun satu sama lain dan konflik serta perselisihan jarang terjadi. Lingkungan lembah di Xian bahkan lebih indah, dengan kicauan burung dan bunga-bunga yang bermekaran. Suasananya seperti musim semi sepanjang tahun, selalu hijau dan sedap dipandang. Bangunan-bangunan di lembah di Xian juga merupakan istana kuno, sangat megah dan setiap batu bata dan ubin mewakili warisan yang terkumpul selama ribuan tahun. Di antara semua bangunan, ada pagoda yang paling suci dan hikmat. Pagoda itu setinggi 9 lantai dan dekorasinya tidak terlalu megah, tetapi memancarkan aura keagungan yang tak terlihat. Sekilas pandang saja dari kejauhan sudah cukup membuat orang merasa takut dan tidak berani bertindak gegabah. Biasanya, tidak seorang pun diizinkan mendekati pagoda. Bahkan jika seseorang benar-benar datang ke sini, mereka harus tetap hormat dan berhati-hati. Namun hari ini, ada sesosok yang datang dan mendarat di bawah pagoda. Menara Wuxian. Hong Yan mendongak, penuh rasa kagum dan tak kenal takut. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara bagaikan guntur bergema dari lantai 3 Menara Wuxian, berteriak, jika kalian bukan dari lembah di Xian, kalian tidak diizinkan memasuki Menara Wuxian tanpa izin. Silakan kembali. Mendengar ini, Hong Yan berkata dengan acuh tak acuh, aku datang ke sini khusus untuk mengunjungimu. Bagaimana aku bisa pergi dengan mudah jika aku tidak melihat orang yang ingin kutemui?
Lantai 3 pagoda itu hening sejenak, lalu bertanya, siapa yang kamu temui? Tentu saja bukan kamu. Hong Yan berkata dengan dingin, aku ingin melihat orang di puncak menara. Beraninya kau. 3 suara dari lantai 3, 4, dan 5 menara Wuxian terdengar bersamaan, menyalahkan Hong Yan. Kau sudah dihukum mati karena memasuki lembah abadi kupu-kupu, dan sekarang kau ingin menyinggung penguasa menara Wuxian. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu berbuat sesuka hati? Karena kau di sini, kau harus siap mental. Gunakan saja cara apapun yang kau punya. Biarkan aku melihat apakah kau benar-benar mampu menghentikanku. Napas Hong Yan tertahan, tetapi ekspresinya tampak arogan dan angkuh. Kalau begitu, ambillah. Penguasa menara ketiga murka, dan kekuatan mengerikan dari puncak setengah dewa pun lenyap. Sebuah telapak tangan raksasa yang menutupi langit melesat keluar dan menyerang Hong Yan. Wah, sungguh tipuan yang remeh. Hong Yan mencibir, menjentikkan lengan bajunya, dan memamerkan kekuatan supranaturalnya. Ledakan. Jejak tangan besar yang menutupi langit hancur dan lenyap begitu saja. Apa, ini? Kau telah memasuki alam dewa. Master menara di lantai 3 terkejut. Siapa kau? Para penguasa lantai 4 dan 5 juga bingung, dan nada bicara mereka terhadap Hong Yan sedikit melunak. Orang yang berkuasa di alam dewa bukanlah masalah kecil, dan bahkan lembah kupu-kupu abadi tidak berani meremehkannya. Aku hanya orang tak dikenal, kau tak perlu peduli siapa aku. Aku datang ke lembah di Xian hanya untuk mendaki puncak menara Wuxian dan bertemu dengan penguasa menara Wuxian, kata Hong Yan acuh tak acuh. Brengsek, Tuan Menara Abadi tidak boleh tersinggung. Jangan pikir kau bisa berbuat sesuka hati hanya karena kau berada di alam dewa. Lembah abadi kupu-kupu bukan tempat bagimu untuk berkeliaran. Teriak Tuan Menara kelima. Kalau begitu aku ulangi lagi, gunakan saja apapun yang bisa kau lakukan, dan lihat siapa di antara kalian yang bisa menghentikanku. Hong Yan baru saja memasuki alam dewa, jadi wajar saja jika ia merasa sombong dan bersikap kurang ajar. Kau tak tahu apa yang baik untukmu. Kau hanya dewa tahap awal. Biar ku beri pelajaran. Sebuah suara yang mendominasi datang dari lantai 7 menara Wuxian, menguasai langit dan bumi. Bab 387. Sekalipun Hong Yan telah memasuki alam dewa, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika merasakan aura mengerikan datang dari lantai 7 menara Wuxian, dan dia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tidak diragukan lagi bahwa tingkat ketujuh pastilah seorang dewa yang kuat, dan kekuatan ilahinya lebih pekat daripada miliknya, dan kekuatannya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Jika lantai ketujuh saja sekuat itu, niscaya lantai ke-8 akan lebih kuat lagi. Sedangkan untuk puncak lantai 9, dia tidak bisa membayangkan apa yang ada di atasnya. Berhenti. Tepat ketika Hong Yan menyadari bahwa dia terlalu pamer dan tidak tahu bagaimana mengakhirinya, sebuah suara samar datang dari atas menara Wuxian. Mendengar suara itu, kepala menara lantai 7 segera menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hormat, Tuan, orang ini kasar dan menyinggung Anda, apakah Anda ingin mengusirnya? Tidak perlu. Kata Master Pagoda Wuxian dengan tenang, seorang teman datang dari jauh, mengapa kau menghindarinya? Ini, murid mengerti. Jawab guru menara lantai 7 dengan hormat, lalu menghilang tanpa jejak. Hong Yan terkejut. Tuan lantai 7 ternyata murid Master menara Wuxian. Pada saat itu, terdengarlah suara dari puncak menara, sahabat, kalau kau ingin melihatku, naiklah ke puncak menara. Bagus. Hong Yan pun tidak ragu-ragu. Meskipun puncak menara itu tinggi, bagaimana mungkin sulit bagi dewa seperti dia untuk menaklukkannya. Memanggil. Hong Yan melompat langsung ke puncak menara dan terbang masuk. Di lembah abadi kupu-kupu, banyak pejabat tinggi yang terkejut pada saat yang sama dan berkumpul bersama untuk melihat ke arah menara Wuxian. Apa yang terjadi? Kenapa terdengar suara perkelahian? Seseorang telah menyerbu lembah peri kupu-kupu dan menyerang menara Wuxian. Apa? Siapa yang berani mengambil alih pagoda Wuxian? Apa kau sudah bosan hidup? Bagaimana mungkin dia seorang penjahat yang bisa menyerang lembah abadi kupu-kupu secara diam-diam tanpa ketahuan, dan bahkan bertarung dengan para leluhur di menara Wuxian? Benar sekali, dia mungkin setidaknya seorang dewa setengah, atau bahkan dewa yang kuat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi dan membantu leluhur? Itu tidak perlu. Bahkan jika seorang dewa Daluo datang, mustahil baginya untuk menerobos menara Wuxian sendirian. Dan pertempuran tingkat itu di luar kemampuan kita untuk ikut campur. Benar sekali, tugas kita hanya menunggu hasilnya dan baru menangani akibatnya. Hong Yan naik ke puncak menara Wuxian dalam satu langkah. Ketika memasuki menara, ia mendapati ruang di dalamnya luar biasa luas. Ia merasa seperti berada di dunia lain, luas dan kosong. Ini, Hong Yan menarik napas. Latar belakang Butterfly Valley benar-benar mengerikan dan tak terduga. Aku, Hong Yan, memberi hormat kepada Master Pagoda Wuxian. Mengetahui bahwa penguasa menara Wuxian misterius dan jauh lebih unggul darinya, Hong Yan menurunkan posturnya dan membungkuk ke arah kehampaan.
Kau menerobos masuk ke lembah peri kupu-kupuku dan naik ke puncak menara Wuxian. Apa kau hanya ingin bertemu denganku? Karena kau bisa memasuki alam para dewa, kau seharusnya dianggap orang penting. Katakan saja tujuanmu. Kenapa menyembunyikannya? Penguasa menara Wuxian tidak muncul, tetapi suara itu seolah datang dari segala arah. Jangan salahkan aku, Tuan Menara Wuxian. Sebenarnya, bukan aku yang ingin bertemu denganmu hari ini, tapi orang lain. Kata Hong Yan dengan hormat. Orang lain. Tanya Master Pagoda Wuxian ragu-ragu, siapa dia? Dia sudah ada di menara. Kata Hong Yan. Apa? Master Menara Wuxian terkejut, seolah menyadari sesuatu yang terlambat. Setelah kuperhatikan lebih dekat, aku melihat ada sosok lain muncul di tempat Hong Yan berdiri. Ini adalah seorang anak laki-laki muda, berpakaian putih bersih, tanpa noda, dengan mata seperti bintang, mengungkapkan kedalaman yang tidak dapat dipahami orang lain. Ia hanya berdiri di sana dengan tenang, seperti seorang manusia biasa, dan juga seperti seorang yang abadi, misterius, dan tak terduga. Siapakah kamu? Tanya penguasa menara Wuxian. Perhatiannya sepenuhnya terpusat pada Hong Yan, dan dia bahkan tidak memperhatikan pemuda itu. Kapan dia mencapai puncak menara? Datang ke sini bersama Hong Yan. Atau apakah dia sudah muncul sebelum Hong Yan? Pemuda itu tidak menjawab pertanyaan dari Master Menara Wuxian. Ia berdiri di sana, memandang sekeliling dalam kehampaan, seolah-olah sedang mendeteksi sesuatu. Setelah sekian lama, akhirnya dia bicara dan mendesah, Hao Tian, kamu masih saja sama seperti dulu, suka main trik. Mendengar hal ini, penguasa Menara Wuxian sangat terkejut. Hao Tian, ini nama yang sudah lama sekali. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak terakhir kali ada yang memanggilnya seperti itu. Nama aslinya adalah Dai Hao Tian, tetapi sejak ia duduk di Menara Wuxian 100 tahun lalu, orang-orang selalu memanggilnya Master Menara atau Leluhur. Tidak banyak orang di dunia ini yang benar-benar mengetahui namanya, apalagi seseorang seperti Xiao Chen yang memanggilnya, Hao Tian, dengan nada seperti orang tua. Kau, siapa kau? Suara Dai Hao Tian bergetar. Pemuda di depannya memberinya sensasi deja vu, tetapi dia tidak yakin. Melelahkan sekali bicara denganmu seperti ini. Kata Xiao Chen dengan tenang, mengangkat kakinya dan melangkah ke udara. Klik. Kehampaan itu runtuh dan ilusi di sekitarnya lenyap. Di ruang di puncak menara, selain Xiao Chen dan Hong Yan, sosok ketiga muncul. Ternyata itu ilusi. Hong Yan lega. Ia benar-benar mengira akan ada dunia kecil di dalam lantai 9 menara itu. Itu terlalu berlebihan. Namun, ilusi itu terbentuk tanpa cacat, dan ia tidak melihat sesuatu yang aneh. Mungkin hanya Xiao Chen yang bisa mematahkannya. Memikirkan hal ini, Hong Yan melihat sosok ketiga lagi. Tuan Menara Wuxian, Dai Hao Tian. Dai Hao Tian berpakaian kain, berjanggut panjang, berwajah kekanak-kanakan, dan berambut putih. Meskipun telah hidup ratusan tahun, vitalitasnya bagaikan pohon pinus, yang tak pernah melemah meski menua. Ia memancarkan aura yang tak terduga dan menakutkan. Aku khawatir aku tidak akan mampu bertahan satu ronde pun di tangannya. Hong Yan merasa serius. Saat pertama kali memasuki alam dewa, dia mengira hanya sedikit orang di dunia ini yang mampu menandinginya, tetapi dia tidak menyangka akan langsung melihat eksistensi yang jauh lebih unggul darinya, yang sungguh menyurutkan rasa antusiasnya. Tetapi ketika Hong Yan mengagumi Dai Hao Tian, dia tidak tahu bahwa Dai Hao Tian juga terkejut dengan metode Xiao Chen dan meragukan identitas Xiao Chen. Siapa kamu? Ingin memastikan, tetapi tidak berani memastikan, psikologi yang saling bertentangan menempatkan Dai Hao Tian dalam dilema. Xiao Chen berbalik, tatapannya juga tertuju pada Dai Hao Tian, dan dia berkata dengan ringan, Hao Tian, sudah sampai tingkat mana kamu menguasai seni Phoenix ilahi? Mendengar ini, Dai Hao Tian gemetar seluruh tubuhnya, seolah-olah dia yakin akan sesuatu, dan segera menjawab dengan penuh semangat, lantai 9. Tingkat ke-9. Xiao Chen mengangguk dan berkata, kurasa aku hanya mengajarimu tingkat ke-9 di awal. Dengan bakatmu, kau pasti telah mencapai kesempurnaan setelah bertahun-tahun. Dai Hao Tian berbeda dari Hong Yan. Saat pertama kali bertemu Hong Yan, Xiao Chen hanya memberinya buku tentang keterampilan polar ganda es dan api dan tidak mengajarinya apapun. Adapun Dai Hao Tian, dia secara pribadi membimbingnya dan mengajarinya 9 tingkat seni Phoenix ilahi. Meski mereka bukan guru dan murid dalam nama, niscaya mereka adalah guru dan murid dalam hakikat. Hao Tian telah memenuhi harapan para pendahulu saya dan telah mempraktikkan seni Phoenix ilahi dengan sempurna. Dia juga telah menyimpulkan bahwa ada tingkat ke-10 setelah tingkat ke-9. Hanya saja saya tidak memiliki formula mentalnya, jadi saya tidak dapat mempraktikkannya dengan sukses. Kata Dai Hao Tian dengan hormat. Awalnya, dia ingin menjadi murid Xiao Chen, tetapi Xiao Chen menolaknya, jadi sekarang dia hanya bisa memanggilnya senior. Bab 388. Kau berhasil menyimpulkan bahwa seni Phoenix ilahi memiliki tingkat ke-10, sungguh hebat. Puji Xiao Chen, aku akan mengajarimu mantra tingkat ke-10 nanti. Terima kasih, senior.
kata Dai Haotian dengan hormat. Padahal, setelah mencapai taraf kultivasinya, dia tidak lagi begitu bersemangat dengan mantra tingkat ke-10 seni Phoenix Ilahi. Satu-satunya orang yang dipedulikannya adalah Xiao Chen. Meskipun penampilan Xiao Chen telah banyak berubah, itu tidak masalah. Seperti kata pepatah, penampilan ditentukan oleh pikiran. Ketika ranah seseorang mencapai tingkat yang lebih tinggi, perubahan penampilan hanyalah masalah pikiran. Senior, apakah Anda di sini untuk memberitahu saya sesuatu? Tanya Dai Haotian hati-hati. Saat itu, Xiao Chen sangat misterius. Ia pernah mengunjungi lembah abadi kupu-kupu dan mengalahkannya serta 7 penguasa lembah abadi kupu-kupu dalam satu gerakan. Meskipun kekuatannya saat itu belum mencapai puncaknya saat ini, itu sudah cukup menunjukkan betapa hebatnya Xiao Chen. Terlebih lagi, Xiao Chen telah bersikap baik padanya dalam membesarkannya, dan baik secara emosional maupun logis, dia menghormati Xiao Chen dari lubuk hatinya. Aku datang ke sini untuk bertanya, mengapa lembah Diexian tidak membantumu saat Sekte Yu Xiao sedang kesulitan? Xiao Chen menatap Dai Haotian dan bertanya, kau pasti tahu asal-usul Sekte Yu Xiao dan aku, tapi kau malah membiarkan musuh asing menggulingkan Sekte Yu Xiao dan tidak melakukan apapun. Ini. Ekspresi Dai Haotian sedikit berubah, dan ia berkata dengan tergesa-gesa, Senior, mohon mengerti. Saat itu, saya sedang berada di retret hidup dan mati, dan saya sama sekali tidak tahu situasi di dunia luar. Semua urusan lembah Diexian ditangani oleh Master Lembah. Saat saya menerobos retret, sudah terlambat untuk menyesal. Dai Haotian pastinya sedikit ketakutan. Jika Xiao Chen melampiaskan amarahnya pada lembah peri kupu-kupu karena insiden ini, maka lembah peri kupu-kupu tidak punya pilihan lain selain binasa. Untungnya, Xiao Chen tampaknya menerima penjelasan ini, dan berkata dengan tenang, lupakan saja, aku tidak ingin mengejar sesuatu yang sudah terjadi begitu lama. Sebenarnya, Xiao Chen juga mengerti bahwa Dai Haotian telah duduk di Menara Wuxian sepanjang tahun, berlatih sepenuh hati, dan telah lama berhenti peduli dengan urusan duniawi di dunia luar. Wajar jika ia terkadang terhalang dari berita. Terlebih lagi, saat itu dia sedang menjalani retret hidup dan mati, dan orang-orang di lembah Diexian tentu saja tidak berani mengganggunya, jadi mereka tidak dapat menolong Yu Xiaomen tepat waktu. Yang dapat kukatakan adalah klan Yu Xiao pantas menerima bencana ini. Terima kasih, Senior. Dai Haotian diam-diam menghela napas lega. Selain Yu Xiaomen, aku datang menemuimu hari ini untuk urusan lain. Xiao Chen akhirnya mengalihkan pembicaraan ke topik utama. Sesuai perintah Anda, Senior. Di lembah abadi kupu-kupu, semua orang masih menahan napas, memperhatikan situasi di Menara Wuxian. Sepertinya tidak ada pergerakan, apa yang terjadi? Apakah musuh sudah pergi? Saya tidak tahu, apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Tidak, saat ini, kamu tidak diizinkan mendekati Menara Wuxian tanpa panggilan leluhur. Tepat saat semua orang tengah berdiskusi, mereka tiba-tiba melihat bayangan hitam terbang keluar dari arah Menara Wuxian, melintasi langit, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Pria itu sudah pergi. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Penghalang lembah peri kupu-kupuku tak berguna di hadapannya. Jangan bicarakan hal itu sekarang, pergilah dan lihat bagaimana nenek moyang kita hidup. Setelah keluar dari lembah peri kupu-kupu, Xiao Chen dan Hong Yan kembali ke Yanjing untuk mengadakan konferensi jiwa naga. Tanpa diduga, Cao Yansui juga kembali. Xiao Chen telah berjanji untuk menyerahkan posisi Suzaku kepada Cao Yansui, karena bagaimanapun juga, dia masih murid terdaftarnya. Pada pertemuan jiwa naga, Xiao Chen pertama kali memperkenalkan Cao Yansui dan Guan Yue Qinxin, dan kemudian mengumumkan persiapan untuk pertempuran di 7 pulau pembunuhan. Nama Pulau Qixia merupakan nama yang sangat familiar bagi semua orang. Duan Qingchang yang dulu terkenal dikalahkan di Pulau 7 Pembunuhan, yang menyebabkan reputasi Tiongkok merosot. Sekarang Dragon Soul kembali bertarung di Seven Kill Island, pastinya hal itu akan menarik perhatian seluruh dunia. Keberhasilan atau kegagalan pertempuran ini sangatlah penting. Jika Anda menang, jiwa naga akan abadi. Jika dikalahkan, jiwa naga akan jatuh ke tanah. Jadi bukan hanya Duan Qingchang yang berhati-hati. Semua orang di 12 istana jiwa naga juga sangat gugup. Masih ada 4 hari sampai pertempuran yang dijadwalkan. Dalam waktu 4 hari, berita itu menyebar seperti api dan rumor pun menyebar. Tulisan tentang Dragon Soul yang pergi ke Seven Killing Islands untuk bertempur dalam pertempuran menentukan melawan kekuatan misterius muncul di berbagai forum di dalam dan luar negeri, yang menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Shock, syak, syak. Organisasi jagoan Tiongkok, 12 istana jiwa naga, akan pergi ke 7 pulau pembunuh untuk menghadapi kekuatan misterius. Akankah tragedi bersejarah 20 tahun lalu terulang kembali? Tunggu dan lihat. Jelaslah bahwa seseorang menyewa peretas untuk menyerang jaringan berbagai negara, menyebarkan berita, menciptakan opini publik, dan menarik perhatian dunia. Namun bagi netizen di seluruh dunia, terlepas dari ada atau tidaknya serangan peretas, perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada pertempuran menentukan di Seven Kill Islands. Di Tiongkok,
Apakah orang-orang dari masa lalu itu kembali lagi? Itu memang benar. Tiongkok seperti singa yang sedang tidur. Banyak negara takut pada kami dan tidak ingin kami pulih, jadi mereka berusaha keras untuk menyerang kami. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali negara kita menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, mereka akan melancarkan serangan gabungan. 20 tahun yang lalu, Dewa Perang Duan Qincang terlalu menarik perhatian dan tumbuh terlalu cepat, sehingga orang-orang di sana waspada terhadapnya. Maka mereka mendirikan Pulau Tujuh Pembunuhan dan menyebabkan Duan Qincang menderita kekalahan telak. Sekarang, kebangkitan 12 istana jiwa naga juga membuat orang-orang itu merasa takut, jadi mereka menggunakan trik lama yang sama lagi. Tidak, ini jelas jebakan. Istana 12 jiwa naga tidak boleh tertipu. Pokoknya, jangan pergi ke Pulau Tujuh Pembunuh. Saya khawatir tidak sesederhana itu. Pertama, pihak lain pasti telah mengancam Long Hun dengan beberapa syarat untuk memaksanya menepati janjinya. Kedua, masalah ini telah menyebar luas. Jika Long Hun tidak menepati janjinya, reputasinya juga akan rusak. Lebih baik reputasimu rusak daripada hancur total, kan? Siapa bilang jiwa naga pasti kalah? Tidak bisakah kau sedikit percaya diri? Ya, jiwa naga tidak akan kalah. Semua orang di 12 istana jiwa naga adalah idolaku. Mereka pasti tak terkalahkan. Lebih baik jangan terlalu optimis dan lihat masalahnya secara rasional. Sejujurnya, jiwa naga bergabung dalam pertempuran secara pasif. Mereka pasti sudah siap. Waktu, tempat, dan orang-orangnya tidak menguntungkan bagi jiwa naga. Saya khawatir. Ya, begitu jiwa naga itu hilang, itu akan sangat berbahaya. Aku tetap berpikir kita harus menghindari pertempuran. Kehilangan sedikit reputasi itu tidak ada apa-apanya. Berani tapi tidak bijaksana itu namanya gegabah. Troll internet ada di mana-mana. Apapun yang terjadi, kita harus mendukung Dragon Soul sepenuh hati. Dragon Soul pasti menang. Dibandingkan dengan polarisasi netizen Tiongkok, netizen asing tidak diragukan lagi bersatu dalam aktivitas daring mereka. Orang-orang dari Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, India, Rusia, Eropa dan negara-negara lain sudah tidak sabar menunggu untuk melihat Dragon Soul kembali dengan kekalahan. Mereka ribut sekali, sepertinya mereka yakin sudah menang. Xiao Chen mencibir dalam hati ketika mendengar berita itu. Mereka yang menciptakan opini publik dan menyebarkan berita tersebut tidak diragukan lagi adalah orang-orang di balik tata letak Pulau Seven Kills, dan mereka juga merupakan musuh utama yang harus mereka hadapi kali ini. Tujuan menciptakan opini publik tidak diragukan lagi adalah untuk meyakinkan kemenangan dan membiarkan semua orang di dunia menyaksikan kekalahan Dragon Soul. Kalau begitu, biarkan aku melihat apa yang telah kau persiapkan untukku. Xiao Chen mengumpulkan orang-orang dari 12 istana jiwa naga dan memberi perintah. Ayo pergi ke 7 pulau pembunuh. Bab 389. Pulau Qixia terletak di Samudra Pasifik, lebih dari 300 km dari Tiongkok. Pulau ini dikelilingi oleh negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Filipina. Akan tetapi, Pulau Qixia bukan milik negara manapun, melainkan sebuah pulau terpencil yang luasnya kira-kira setara dengan kota kabupaten. Alasan mengapa Pulau Qixia menjadi benar-benar terkenal adalah pertempuran di mana Duan Qincang dikalahkan lebih dari 20 tahun yang lalu. Saat ini, kekacauan di Pulau Qixia kembali terjadi. Wus wus wus. Satu demi satu sosok melompat keluar dari perahu dan mendarat di pulau itu. Apakah ini Pulau Tujuh Pembunuhan? Feng Yuhe melihat sekeliling. Pemandangan Pulau Qixia sungguh indah. Meskipun musim dingin hampir tiba, suasananya masih terasa nyaman dan rerumputan serta pepohonan tumbuh subur. Satu-satunya yang disesalkan adalah banyak area di pulau itu yang rusak, banyak lubang dan kadang-kadang ada bintik-bintik botak pada sepotong rumput hijau, yang sangat mempengaruhi penampilannya. Tampaknya kerusakan yang terjadi di Pulau Qixia akibat pertempuran lebih dari 20 tahun lalu belum sepenuhnya pulih, dan banyak jejak masih terlihat jelas. Duan Qincang tetap diam. Menengok kembali ke tempat lamanya, ia melirik pemandangan yang familiar di hadapannya. Pertempuran berdarah di masa lalu masih terbayang jelas di benaknya. Melihat sekeliling, tidak ada seorang pun yang terlihat. Apakah mereka menyergap kita secara diam-diam? Tanya Guan Yueqin dengan penuh konsentrasi dan kewaspadaan. Memang ada penyergapan, semuanya hati-hati. Kata Hong Yan tiba-tiba. Tepat saat dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh dari arah depan, dan sederet kendaraan lapis baja maju ke depan, dengan senjata mereka diarahkan ke seluruh orang di Dragon Soul. Pada saat yang sama, pesawat tempur terbang di langit, dan rudal berdaya ledak tinggi juga mengarah ke kelompok Dragon Soul. Istana Jiwa Naga 12, ini hadiah selamat datang, terimalah. Suara tawa menyeramkan terdengar dalam kegelapan. Kendaraan lapis baja dan pesawat tempur tampaknya menerima perintah pada saat yang sama, dan senjata elektromagnetik serta rudal berdaya ledak tinggi ditembakkan pada saat yang bersamaan. Meriam elektromagnetik itu cukup kuat untuk membunuh seorang dewa, cepat bubar. Teriak Duan Qincang dengan tergesa-gesa. Terakhir kali di Amerika Serikat, dia hampir terluka oleh meriam elektromagnetik.
Selain Xuan Wuhongyan dan Kaisar Naga Xiao Chen, tidak ada seorang pun di 12 istana jiwa naga yang berani melawan senjata panas semacam ini secara langsung. Untungnya, semua orang cukup waspada, dan dengan pengingat Duan Qingchang, mereka semua menghindarinya pada kesempatan pertama. Ledakan. Meriam elektromagnetik dan rudal berdaya ledak tinggi meledak bersamaan, mengguncang seluruh pulau Kisha. Kapal yang ditumpangi para jiwa naga hancur seketika, dan menyebabkan tsunami setinggi lebih dari 10 meter. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Namun, pengeboman itu tidak berlangsung lama. Setelah satu putaran saja, pesawat tempur mundur dan kendaraan lapis baja berbalik arah dan mundur. Kemudian, sesosok makhluk terbang keluar dari Pulau Seven Kills dan melayang di udara dengan senyum jenaka di wajahnya. Para anggota jiwa naga yang tersebar berkumpul lagi, semua mata tertuju pada pria ini. Ini adalah seorang pria berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Ia telah mengembangkan kekuatan supernatural yang berhubungan dengan angin. Kekuatannya tidak terlalu tinggi, mungkin hanya setara dengan alam Zhenwu. Ia dapat melayang di udara karena kekuatan supernatural khusus yang berhubungan dengan angin. Terlebih lagi, ia mengenakan seragam militer dan tampak seperti seorang perwira berpangkat tinggi. Hina. Dia tidak berani bertarung secara terbuka, malah menggunakan senjata panas untuk serangan diam-diam. Apa kau punya rasa malu? Feng Yuhe menghindari serangan artileri itu. Meskipun tidak terluka, ia sedikit malu. Wajar saja, ia sangat marah. Haha, sudah kubilang ini cuma hadiah sambutan, bukan pertempuran formal. Petugas itu tersenyum tipis, kalau tidak, aku bisa saja memerintahkan mereka untuk terus menyerang. Aku yakin setengah dari kalian tidak akan sanggup, kan? Kenapa kau tidak mencoba lagi? Kata Duan Qingchang dengan ekspresi muram. Dia tertangkap basah dan harus menghindar sekarang, tetapi selama dia bisa mengatur napas, dengan kekuatannya dia dapat dengan mudah menghancurkan kendaraan lapis baja dan pesawat tempur di langit. Terlalu tidak realistis untuk berpikir bahwa Anda dapat memenangkan pertempuran tingkat ini dengan mengandalkan selusin kendaraan lapis baja bersenjata elektromagnetik dan jet tempur. Anda Duan Qingchang, kan? Petugas itu menatap Duan Qingchang dengan senyum tipis di matanya dan berkata, saya sudah lama mendengar nama Anda. Kau menyebut namaku, tapi aku tidak tahu siapa dirimu karena aku orang yang tidak dikenal. Kenapa kau tidak memperkenalkan diri? Tanya Duan Qingchang dingin. Haha, saya hanya instruktur kecil di kamp militer kami. Dibandingkan dengan Anda, Tuan Duan Qingchang, saya jelas bukan siapa-siapa. Kata perwira itu, tetapi nadanya tidak rendah hati atau arogan. Duan Qingchang ragu sejenak dan bertanya, apakah Anda seorang perwira Amerika? Melihat dunia saat ini, sepertinya hanya negara kita, Amerika Serikat, yang mampu menggunakan senjata elektromagnetik dalam pertempuran sungguhan, jadi identitas saya sudah jelas, kata petugas itu sambil tersenyum. 20 tahun yang lalu, tidak ada orang Amerika yang bertempur bersamaku. Kata Duan Qingchang dengan suara berat. Tentu saja, kami di Amerika Serikat tidak menganggapmu serius saat itu, jadi kami tidak ikut campur. Petugas itu tersenyum dengan mata menyipit, dan sekarang, orang utama yang harus kami hadapi bukanlah dirimu. Sambil berbicara, dia mengalihkan pandangannya dan mendarat pada Xiao Chen, yang tetap diam sepanjang waktu, orang ini pasti Kaisar Naga yang terkenal, kan? Ya, ini aku. Kata Xiao Chen dengan tenang, kalian orang Amerika juga terlibat kali ini. Apa kalian mau berurusan denganku? Tentu saja, karena kau adalah Kaisar Naga, penguasa 12 istana jiwa naga. Kata perwira itu sambil menatap Xiao Chen. Kalau begitu, seharusnya masuk akal kalau aku membunuhmu, kan? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen dengan santai meraih udara. Dalam sekejap, kekosongan itu terpelintir, dan jaring langit dan bumi menutupi petugas itu. Saat perwira itu masih tertegun, ia menyadari bahwa seluruh tubuhnya terikat oleh kekuatan misterius, dan tidak peduli bagaimana ia menggunakan kemampuan berbasis anginnya, ia tidak dapat melepaskan diri. Tunggu, Kaisar Naga, aku belum selesai berbicara. Petugas itu merasakan ancaman mematikan dan wajahnya langsung pucat pasi. Bagaimana ini berbeda dari apa yang diharapkannya? Xiao Chen berkata dengan tenang, kau tak perlu melanjutkan. Kau sudah memberi kami hadiah. Seperti kata pepatah, hadiah harus dibalas. Jadi, bagaimana mungkin aku tidak membalasnya? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengepalkan telapak tangannya. Ledakan. Kehampaan itu hancur, dan tubuh perwira itu meledak ketakutan, berubah menjadi bola kabut berdarah. Sebelum berangkat, dia mungkin tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Dia hanyalah seorang cenayang angin kecil yang dikirim untuk menguji jiwa naga. Secara logika, Kaisar Naga, sebagai pemimpin jiwa naga, tidak akan mempermasalahkannya dalam situasi ini. Ini seperti dua pihak yang saling bertarung, dan pihak lain mengirim prajurit untuk menantang Anda, apakah Anda akan membiarkan sang marsal melawan prajurit tersebut? Tentu saja tidak. Akan tetapi, Xiao Chen melakukan yang sebaliknya dan mengambil tindakan langsung,
menyebabkan semua rencananya gagal di dalam rahim, tanpa ia sempat melaksanakannya. Memuaskan sekali, beginilah caranya. Duan Qingchang menatap petugas yang ditembak mati oleh Xiao Chen, dan tiba-tiba merasa jauh lebih lega. Ketika dua pasukan saling berhadapan, situasi keseluruhan harus diutamakan. Jadi ketika perwira itu memamerkan kekuasaannya tadi, dia menahan diri, karena jelas bahwa musuh yang benar-benar kuat belum muncul, dan jika dia mengambil tindakan, dia mungkin terjerumus ke dalam konspirasi. Ketahanan seperti ini tentu sangat menyebalkan. Ada badut yang melompat-lompat di depanmu, tetapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun Xiao Chen berbeda. Ia menyerang tanpa ragu dan meremukkan lawannya hingga mati bagai semut. Semua keluhan yang dideritanya langsung terhapus. Bab 390. Kaisar Naga, sebagai pemimpin jiwa naga, tidakkah menurutmu menyerang pengguna kemampuan tipe angin level 10 itu di bawah statusmu? Pada saat ini, 4 sosok terbang keluar dari Pulau 7 Pembunuh dan mendarat sekitar 7 atau 8 kaki dari Xiao Chen. Ekspresi mereka jelas penuh amarah, tetapi mereka tidak berani bergerak maju dengan gegabah. Di antara keempat orang ini, terdapat 2 prajurit legendaris dan 2 paranormal tingkat S. Mereka secara alami jauh lebih kuat daripada perwira sebelumnya. Terlebih lagi, mereka berempat berasal dari negara yang berbeda, sang prajurit berasal dari Jepang, dan sang cenayang berasal dari Amerika Serikat. Pada saat ini, mereka berempat memiliki ekspresi yang tidak pasti, bertanya-tanya bagaimana cara terus menunda. Mereka sengaja mengirim perwira itu tadi karena kekuatan perwira itu sangat rendah. Mereka pikir dengan identitas Xiao Chen sebagai Kaisar Naga, dia tidak akan repot-repot menghadapi orang yang kekuatannya rendah. Namun tak seorang pun menyangka bahwa Xiao Chen tidak akan bermain sesuai aturan dan langsung menghajar petugas itu hingga tewas. Apakah itu merendahkan martabatmu? Xiao Chen melirik keempat orang itu dan mencibir, selama seseorang pantas dibunuh, aku tak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Aku bisa membunuhnya, dan aku juga bisa membunuhmu. Benarkah? Kaisar Naga, kau agak sombong. Setelah mencibir, sesosok familiar datang dengan cepat dan mendarat di depan keempat orang itu. Melihat hal itu, mereka berempat langsung menundukkan kepala dengan gembira dan hormat serta berkata, "Salam, Yang Mulia." Orang ini tidak lain adalah Raja Jason. "Jason, kau seorang jenderal yang kalah, beraninya kau muncul di sini." Teriak Duan Qingchang dingin. Orang Tionghoa punya pepatah lama, kalau seseorang pergi 3 hari, dia harus dipandang dengan mata baru. Aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu, jadi kamu nggak bisa nyuruh aku berbuat apa-apa. Keluar dari sini. Raja Jason sama sekali tidak menganggap Duan Qingchang serius. Ia melambaikan tangannya, dan roh jahat yang mengerikan menyerang Duan Qingchang. Duan Qingchang tiba-tiba terkejut dan menyadari bahwa roh jahat itu tak tertahankan. Bagaimana itu mungkin? Meskipun dia tidak bertarung dengan Raja Jason di pangkalan militer ke-6 Amerika Serikat, sebagai dewa, dia tidak terlalu jauh di belakang Raja Jason. Tetapi sekarang, dia merasa bahwa Raja Jason jauh lebih unggul darinya. Dia tidak dapat menahan energi jahat acak ini. Di saat kritis, Hong Yan, yang selama ini diam, tiba-tiba muncul dan berdiri di depan Duan Qingchang. Ia menjentikkan lengan bajunya dan dengan mudah menangkis serangan roh jahat itu. Raja Jason tampak terkejut dan menatap Hong Yan lalu bertanya, "Siapa kamu?" Dia selalu percaya bahwa di antara 12 istana jiwa naga, selain Kaisar Naga Xiao Chen, Duan Qingchang adalah yang paling kuat. Tetapi sekarang Hong Yan muncul, dan kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Istana Xuanwu, Hong Yan. Hong Yan menatap tajam Raja Dharma Jason dan berkata dengan dingin, "Kau mengolah energi Buddha dan energi jahat, dan dua kekuatan positif dan negatif saling bertentangan. Itu sangat mirip dengan kemampuanku. Kurasa kita adalah lawan yang paling cocok. Sayangnya kau tidak cukup beruntung untuk melawanku," kata Raja Jason dengan nada meremehkan. "Tujuanku adalah membunuh Kaisar Naga, bukan kau." Begitu dia selesai bicara, dia berteriak, "Abe, kalian belum selesai. Jangan khawatir, Yang Mulia, pengaturannya sudah selesai." Formasi pengunci surga 6 yang. Tiba-tiba, langit dipenuhi dengan aurora, dan 6 berkas cahaya muncul di sekeliling pulau, membentuk penghalang formasi heksagonal besar yang menjebak seluruh pulau Seven Kills dan sepenuhnya mengisolasinya dari dunia luar, seolah-olah itu adalah ruang independen. Ini, semua orang di Dragon Soul menatap ke 6 sinar cahaya itu dengan ngeri, firasat buruk muncul di hati mereka. Berhasil. Raja Jason pun sangat gembira, dan berkata kepada jiwa naga, "Karena kalian telah jatuh ke dalam perangkap kami, tak seorang pun dari kalian akan keluar hidup-hidup hari ini." Formasi pengunci surga 6 yang. Xiao Chen menatap penghalang formasi yang menutupi Pulau 7 Pembunuhan dengan serius. Pada saat ini, 6 sosok terbang keluar satu demi satu, bergabung dengan Raja Jason dan berkumpul bersama. Keenam orang ini jelas merupakan orang-orang yang membentuk formasi pengunci langit 6 yang. Di antara mereka terdapat 3 dewa setengah dewa, dengan aura yang kentara dan aura agresif.
Sedangkan 3 orang lainnya, aura mereka terkekang dan tersembunyi, yang membuat mereka jauh lebih menakutkan daripada ketiga dewa itu. Mereka semua telah memasuki alam dewa. Ketiga dewa setengah itu semuanya memiliki wajah yang tidak dikenal, tetapi dari warna kulit dan penampilan mereka, dapat diketahui bahwa salah satu dari mereka adalah orang Asia dan 2 lainnya adalah orang Eropa. Adapun ketiga dewa itu, Xiao Chen mengenal salah satunya, Abe Harumi. Xiao Chen, lama tak bertemu. Abe Harumi mengenakan pakaian onmyoji dan topi tinggi, memancarkan aura feminin. Ia menatap Xiao Chen dengan tenang dan berkata, mungkin, sebaiknya aku memanggilmu Kaisar Naga sekarang. Xiao Chen melirik Abe Harumi dan berkata dengan tenang, apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan di Istana Kaisar? Tentu saja aku ingat. Aku sudah bilang, selama kau melepaskanku, aku tidak akan pernah menjadi musuhmu dan akan membalas budimu. Kata Abe Harumi dengan tenang. Jadi apa yang akan kamu lakukan hari ini? Xiao Chen bertanya dengan suara tenang. Bunuh kau. Abe Harumi melontarkan 2 kata. Tidak ada niat membunuh di dalamnya, tapi menyeramkan. Penjahat tercela. Di samping Xiao Chen, Xiao Yingsui menatap Abe Harumi dengan dingin, dengan pedang ajaib sudah di tangannya. Kalau saja Xiao Chen tidak memberi perintah, dia pasti sudah menyerbu ke depan dan membacok Abe Harumi sampai mati. Adik kecil, gurumu saja belum cemas, kenapa kamu cemas? Abe Harumi melirik Xiao Yingsui dan berkata, kau pikir aku tidak tahu berterima kasih, kan? Xiao Yingsui tetap diam, tetapi ekspresinya menjadi semakin dingin. Haha, Abe Harumi tiba-tiba tertawa. Sebenarnya, aku hanya mengatakannya dengan santai hari itu, karena kalau aku mau pergi, tuanmu tidak bisa menahanku, apalagi membunuhku. Paling-paling, dia hanya bisa membuatku membayar harganya. Benarkah, Kaisar Naga? Abe Harumi mengalihkan pandangannya dan menatap Xiao Chen lagi. Xiao Chen terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan dingin, Abe Harumi, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Terlalu dibesar-besarkan. Abe Harumi tertawa. Benar sekali. Kata Xiao Chen serius, awalnya, aku bisa saja membiarkanmu pergi, dan aku bisa saja berpura-pura pertempuran di Istana Kaisar tidak pernah terjadi, tapi kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Hari ini, aku akan menghancurkan sihirmu dan mengirimmu kembali ke neraka. Benarkah? Kalau begitu aku sangat menantikannya. Abe Harumi tampak tersenyum tapi tidak tersenyum, marah tapi tidak marah, dan auranya mengalir dan tak terduga. Tidak perlu bicara lagi padanya. Kita punya begitu banyak master dan formasi pengunci surga Namyang. Dia tidak bisa kabur meskipun punya sayap. Bunuh saja dia dan anak buahnya, lalu biarkan dia menyesalinya di neraka. Pria berambut coklat lain di alam ilahi mencibir. Dia adalah Jin Zhengji dari Seven Stars Society. Dengan kekuatan iblis, kultivasinya untuk sementara mencapai alam dewa. Selain Abe Harumi dan Kim Jong Jae, ada perempuan lain yang tak terduga, yang tetap diam dan tak berniat bertindak apapun. Ia hanya diam dan menyaksikan semuanya dengan dingin. Karena kita semua berada di dalam penghalang formasi dan tidak ada yang bisa keluar, mari kita bertarung sampai mati dan lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Duan Qingchang tidak memiliki keraguan, auranya terbuka penuh, dan kekuatan setengah dewa mencapai puncaknya. Selama periode ini, Hong Yan berhasil menembus ranah dewa, dan ia sepenuhnya mengendalikan kekuatan setengah dewa. Ia percaya bahwa ia tidak takut pada siapapun di bawah ranah dewa. Bersambung.